Sahabat Tafakur, selamat datang kembali di kelas kajian ilmu Al-Quran. Oh iya, secara struktural, mushaf Al-Quran itu terdiri dari beberapa unsur: juz, surah, ayat, jumlah, kalimat, dan lafaz yang satu sama lainnya saling berhubungan. Nah, hubungan antar unsur-unsur Al-Quran itu dikenal dengan istilah munasabah. Dalam karya monumentalnya Al-Manar, Muhammad Abduh menyatakan teks Al-Quran merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dalam hal ini, Muhammad Abduh tidak memposisikan satu ayat sebagai kepingan-kepingan yang terpisah dari ayat dan surat lainnya. Dia selalu berusaha memahaminya secara menyeluruh. Oleh sebab itu, siapa saja yang hendak menyelami samudera Al-Quran, ia harus memiliki wawasan terkait ilmu munasabah. Secara bahasa, munasabah disamakan dengan al-musyakalah, saling bersepakat, dan al-muqarabah, saling berdekatan. Menurut Asyuyuti, keterikatan makna tersebut bisa dalam bentuk khos, akli khayali, atau at-talazum az-zihni, keharusan adanya hubungan secara nalar, seperti sebab musabab, i'lal ma'lul, dan lain sebagainya. Pandangan ini menguatkan bahwa hubungan antara bagian-bagian Al-Quran itu saling menguatkan satu sama lainnya bagaikan bangunan yang kokoh lagi seraksi. Sahabat Tafakur, dalam Kamus Al-Munjid, munasabah, an-nisbah, dan an-nusbah dimaknai dengan musyarakah fi an-nasab, hubungan kerabat. Terkadang pula dimaknai dengan iqa at-ta'aluq wa al-irtibat baina syai'ain, adanya hubungan dan ikatan antara dua hal, atau at-tamatsul baina alaqat asy-syai' wa al-kamiyat, keserupaan antara beberapa hal atau nilai-nilai. Dari sini dapat dipahami munasabah bermakna berdekatan dalam hukum. Sementara itu, Imam Al-Biqai memaknai munasabah Al-Quran dengan ilmu yang dengannya bisa ditemukan faktor-faktor penyebab munculnya susunan bagian-bagian Al-Quran yang dapat segera dipahami nalar. Dengan kata lain, munasabah adalah usaha pemikiran manusia dalam menggali hikmah di balik tertib mushaf yang dapat diterima akal. Ya, bukankah susunan Al-Quran berdasarkan kronologi pewahyuannya berbeda dengan susunan Al-Quran dalam mushaf Utsmani? Berdasarkan kronologi pewahyuannya, surat yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sementara dalam mushaf Utsmani, surat Al-Fatihah disimpan paling awal. Demikian halnya dalam kasus ayat terakhir turun. Berdasarkan kronologi pewahyuan, ayat terakhir itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Namun, dalam mushaf Utsmani, surat An-Nas disimpan sebagai penutup Al-Quran. Tentunya, peralihan susunan dari tartib nuzul ke tartib mushaf itu mengandung rahasia yang perlu dikaji melalui pendekatan munasabah. Oh ya, ulama yang pertama kali merintis ilmu munasabah adalah Syekh Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Ziyad An-Naisaburi, seorang faqih bermadzhab Syafi'i yang menetap di Baghdad. Ia ditilai Abu Hasan Asy-Syarbani sebagai ulama yang faqih dalam bidang hukum Islam dan sastra. Biasanya, pada saat dibacakan beberapa ayat kepadanya, ia berkata, "Kenapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini? Mengapa pula surat ini diletakkan setelah surat ini?" Ia pun mengkritik para ulama Baghdad karena mereka tidak tahu tentang munasabah. Sejak saat itu,
ilmu munasabah mulai berkembang yang ditandai dengan disusunnya karya-karya khusus terkait munasabah sebagaimana dilakukan Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim bin Jubair al-Andalusi dengan kitab Al-Burhan fi Munasabah Tartib Asy-Syu'ar Al-Qur'an. Kemudian Syekh Burhanuddin Al-Biqai dengan karyana Nijmuduror fi Tanasub Ayat Wasuar. Imam Asyuyuti dengan kitabnya Al-Jami Munasabah Asy-Syu'ar wal Ayat dan Tanasub Ad-Duror fi Tanasub Asy-Syu'ar. Sahabat tafakur, adapun ruang lingkup munasabah dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu A. Munasabah antar surat. Hubungan antar suatu surah dengan surah lainnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni persesuaian berdasarkan persamaan maknawi dan persesuaian berdasarkan persamaan lafzi. Persesuaian berdasarkan persamaan maknawi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Munasabah antar nama surat. Pada umumnya antara nama surat dengan nama surat sesudahnya atau nama surat sebelumnya terdapat hubungan makna. Hal ini bisa dicermati dari urutan surat Muhammad yang dikenal juga dengan surat Al-Qital, Al-Fat, dan Al-Hujurat. Al-Qital artinya perang, Al-Fat artinya kemenangan, dan Al-Hujurat artinya kamar-kamar yang sering digunakan sebagai simbol pembagian tugas. Biasanya sesudah perang itu akan terjadi kemenangan, dan setelah kemenangan akan disusul tugas pembangunan yang memerlukan pembagian tugas. Hal serupa dapat dicermati dari hubungan antara surat Al-Mu'min, An-Nur, dan Al-Furqan. Pada hakikatnya, orang-orang yang beriman, Al-Mu'min, hidup dalam cahaya, An-Nur. Karena adanya cahaya yang menerangi kehidupan lahir dan batin, orang-orang beriman akan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil, Al-Furqan. Demikian halnya urutan surat Al-Jum'ah, Al-Munafikun, dan At-Taghabun. Menurut hadis Nabi, orang Islam yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i, mereka sudah dikategorikan munafik. Orang munafik ialah orang-orang yang secara lahiriah Islam, tetapi secara batiniah anti-Islam. Isi jiwanya yang tersembunyi itu akan ditampakkan pada hari kiamat atau At-Taghabun. Pada hari itu akan diungkapkan segala kesalahan yang dilakukan orang-orang munafik selama hidupnya. Mereka pun akan dilemparkan ke dalam bara api neraka yang paling dalam. Yang kedua, munasabah antar isi kandungan suatu surat dengan isi kandungan surah berikutnya. Hubungan ini terkadang bersifat penjabaran atau penafsiran, terkadang pula bersifat kekontrasan. Contoh model pertama dapat dicermati dari hubungan antara isi kandungan surat Al-Fatihah dengan isi kandungan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan Al-A'raf. Dalam hal ini, surat Al-Fatihah mengandung ajaran tauhid, peringatan, dan hukum-hukum. Surat Al-Baqarah merupakan surah yang mengajukan dalil mengenai hukum-hukum, karena surah ini memuat kaidah-kaidah syariat. Surah Ali Imran mengandung jawaban atas keraguan para musuh. Surah An-Nisa mengandung hukum-hukum yang mengatur hubungan sosial. Surah Al-Maidah mengandung hukum-hukum yang mengatur hubungan perdagangan dan ekonomi. Surah Al-An'am dan surat Al-A'raf mengandung peraturan perlindungan terhadap keamanan masyarakat. Susunan 7 surat tersebut menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ditunjukkan secara global dalam surat Al-Fatihah, penjabarannya terkadang dalam surat Al-Baqarah yang berfungsi sebagai dalil. Surah Ali Imran memuat jawaban atas keraguan para musuh yang berkaitan dengan dalil tersebut. Surah An-Nisa dan Al-Maidah memiliki kedudukan sebagai rincian legislasi
bagi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi. Sementara dua surah berikutnya menjelaskan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran syariat dari rincian hukum-hukum tersebut. Pendapat tersebut ditegaskan Syahid Hawa dalam karyanya Al-Asas fi Tafsir. Dia menjelaskan isi kandungan surah-surah Sab'ut Tiwal berkaitan erat dengan isi kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surah yang pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan 6 surat berikutnya. Oleh sebab itu, Al-Fatihah dinamai dengan Ummul Kitab. Contoh model kedua dapat dicermati dari hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Isi kandungan surat Al-Ma'un menjelaskan sifat-sifat yang harus dihindari seorang mukmin, yakni sifat kikir, meninggalkan sholat, menghindari zakat dan riya, yang dikontraskan dengan isi kandungan surat Al-Kautsar yang menyuruh umat Islam agar senantiasa bersyukur, melaksanakan sholat, berkurban, dan berperilaku atas niat lillahi ta'ala. Jika seseorang hanya memahami surat Al-Ma'un saja, ia hanya akan mengetahui sifat-sifat yang harus dihindari tanpa mengetahui sifat-sifat yang harus dilakukan. Sebaliknya, jika hanya memahami surah Al-Kautsar, ia hanya akan mengetahui sifat-sifat baik tanpa mengetahui sifat-sifat jelek yang bisa jadi penyebab ia akan melakukan sifat jelek tersebut karena ketidaktahuannya. Sebagaimana ungkapan salah seorang sahabat yang bertanya tentang kejelekan pada saat orang lain bertanya tentang kebaikan. Pada saat ditanya, "Mengapa kamu bertanya tentang kejahatan?" Dengan tegas sahabat tersebut menjawab, agar dirinya tahu dan bisa menghindari kejahatan tersebut. Ketiga, hubungan antar ayat pertama dengan ayat terakhir dalam suatu surat. Hubungan antara awal surat dengan akhir surat, dalam hal ini isi kandungan bagian awal suatu surat biasanya berkaitan dengan isi kandungan ayat yang termaktub pada surat tersebut. Hal ini bisa dicermati misalnya terkait hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir surat Al-Mu'minun. Surat tersebut diawali pujian terhadap orang mukmin dan diakhiri dengan pernyataan mengenai kesengsaraan orang kafir. Hal tersebut menunjukkan pertentangan pahala yang akan didapatkan orang mukmin dengan pahala yang akan didapatkan orang kafir. Ya, hubungan tersebut bersifat kekontrasan. 4. Hubungan antara bagian akhir suatu surah dengan bagian awal surat berikutnya. Hubungan semacam ini pada umumnya bersifat penjelasan, namun terkadang pula bersifat pujian, putusan, dan pemisahan. Contoh kategori pertama dapat dicermati dari hubungan antara bagian akhir surat Al-Fatihah dengan bagian awal surat Al-Baqarah. Seolah-olah pada saat mereka memohon ditunjukkan pada jalan yang lurus, dikatakan kepadanya, "Petunjuk jalan yang kalian minta itu adalah Alkitab. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, an'amta alaihim, adalah orang yang beriman dengan karakteristik khasnya yang termaktub pada surat Al-Baqarah ayat 2-5. Orang yang dibenci, maghdub, adalah orang kafir dengan karakteristik khasnya yang termaktub pada ayat 6-7 surat Al-Baqarah. Sementara itu, yang dimaksud orang-orang ad-dhalin yang sesat dijelaskan secara rinci pada ayat 8 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah. Oh ya, pada bagian awal surat Ali Imran disebutkan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Begitu pula pada bagian penutup surat ini Allah menegaskan sebagian ahli kitab ada yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad,
Sementara itu, surat An-Nisa diawali dengan masalah penciptaan manusia secara berpasang-pasangan, hingga terjadilah perkawinan yang berdampak pada adanya keturunan. Nah, pada bagian akhir surat An-Nisa membicarakan masalah kalalah yang tidak bisa lepas dari masalah warisan. Ya, bagaimanapun perkawinan dan keturunan berkaitan erat dengan masalah warisan. Contoh kategori kedua dapat dicermati dari hubungan antara bagian akhir surat As-Saba dengan bagian awal surat Fatir. Pada bagian akhir surat Saba dijelaskan mengenai pujian, pemisahan, dan pemutusan perkara. Sementara pada bagian awal surat Fatir disebutkan pula pujian, pemisahan, dan pemutusan perkara. Penyebutan kembali pujian, pemisahan, dan pemutusan perkara pada bagian awal surat Fatir berfungsi sebagai taukid terhadap pujian, pemisahan, dan pemutusan perkara yang terdapat pada bagian akhir surat Saba. Yang kelima, hubungan nama surat dengan tujuan surat tersebut. Nama-nama surat pada umumnya merepresentasikan isi kandungan surat tersebut secara keseluruhan, atau nama surat tersebut merupakan inti tujuan yang harus diperhatikan secara lebih mendalam. Isi kandungan surah An-Nisa itu merupakan penjelasan terkait berbagai peraturan sosial. Kenyataan tersebut secara tersirat menunjukkan peranan perempuan begitu urgen dalam mewujudkan masyarakat ideal. Karenanya, jika perempuan di salah satu wilayah sudah tidak memperhatikan perannya dalam masyarakat, jangan harap masyarakat tersebut akan makmur. Sementara itu, hubungan antar surat yang didasarkan pada hubungan lafziyah adalah hubungan yang bercorak ritmik. Misalnya, hubungan antara surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Masad. Fasilah terakhir dari surat Al-Masad berbeda dengan fasilah-fasilah ayat sebelumnya, yakni fasilah akhir surat Al-Masad itu berupa dzal, sementara fasilah sebelumnya berupa ba. Hal ini dikarenakan fasilah akhir surat Al-Masad tersebut memiliki kaitan ritmik dengan fasilah-fasilah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. B. Hubungan antar ayat. Hubungan antar satu ayat dengan ayat berikutnya terkadang terlihat jelas karena keduanya saling berkaitan. Hilang salah satunya akan menghilangkan kesempurnaan makna. Dalam hal ini, pada umumnya firman Allah jarang selesai dalam satu ayat. Penguraian satu objek pembahasan dijelaskan dalam beberapa ayat berikutnya, baik berfungsi sebagai penekanan dan penafsiran, sebagai lanjutan dan penjelasan, pengecualian dan batasan, atau sebagai sangkalan dan pemanjangan. Terkadang pula hubungan antar ayat tersebut tidak terlihat adanya hubungan, seolah-olah setiap ayat terlepas dari ayat berikutnya. Macam hubungan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu satu, hubungan yang ditandai dengan huruf atop. Hubungan antar satu ayat dengan ayat berikutnya yang ditandai dengan huruf atop terkadang menunjukkan perbandingan, kesatuan, keserasian makna, dan hubungan antara yang diperumpamakan dengan perumpamaan. Contoh kategori pertama, keserasian yang mencerminkan perbandingan, dapat dicermati dalam firman Allah surah Al-Hadid ayat 4. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Pada ayat tersebut, Allah membandingkan apa yang masuk ke dalam bumi dengan apa yang keluar dari bumi, serta perbandingan antara yang keluar dari bumi dengan apa-apa yang naik ke langit. Kenyataan tersebut menunjukkan akan kemahapengasihan Allah terhadap manusia dengan senantiasa memposisikan bumi dalam keadaan seimbang, sehingga sepantasnya manusia selalu bersyukur kepadanya. Contoh kategori kedua,
hubungan yang menunjukkan kesatuan, dapat dicermati pada firman Allah yang termaktub pada surat Al-Baqarah 245. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Hubungan antara menyempitkan dengan melapangkan itu menunjukkan bahwa kedua-duanya akan senantiasa silih berganti dalam kehidupan setiap insan. Oleh sebab itu, ayat tersebut menuntut manusia agar tidak sombong pada saat ia lapang, sebab kesempitan akan senantiasa mengintainya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sementara itu, pada saat seseorang mengalami kesulitan hidup, hendaknya dia tidak berfrustasi, ia harus terus berusaha sekuat tenaga agar memperoleh rahmat dan magfirahnya. Contoh kategori ketiga, keserasian makna. Hal ini bisa dicermati misalnya pada hubungan antara ayat 1 sampai 10 surat Al-Isra. Dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, Az-Zarkasi menyatakan hubungan antara ayat 1 sampai 10 itu adalah kami memperlihatkan kepadanya hal-hal yang gaib secara kasat mata, dan kami beritakan kepadanya kejadian-kejadian umat terdahulu secara gamblang, agar kisah-kisah tersebut menjadi bukti akan kemukjizatannya. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperlihatkan kepadamu sebagian ayatnya, agar engkau bisa menceritakan peristiwa yang terjadi pada Musa dan umatnya. Cerita keduanya itu menjadi pertanda bagi yang lain, atau Allah memperjalankan Muhammad menuju Tuhannya sebagaimana dia telah memperjalankan Musa dari Mesir dalam kondisi ketakutan. Dengan demikian, kisah Isra Mi'raj tersebut memiliki kemiripan dengan kisah perjalanan panjang Musa dari Mesir menuju Palestina. Hal tersebut menuntut seorang muslim agar selalu memperhatikan kisah masa lalu, terutama kisah Musa sebagai pembuktian akan terjadinya Isra Mi'raj. Di samping itu, kisah perjalanan Musa diletakkan setelah ayat yang berhubungan dengan Isra Mi'raj menunjukkan bahwa ketika umat Islam dalam keadaan terdesak, hendaklah mereka melakukan hijrah. Oh ya, kedua kisah tersebut mengindikasikan bahwa sebentar lagi Allah akan menyuruh Nabi Muhammad dan umatnya untuk melakukan hijrah sebagaimana hijrah yang telah dilakukan Musa dan kaumnya. Contoh kategori keempat, hubungan metaforis. Model ini bisa dicermati dari firman-Nya yang termaktub pada surat Al-Baqarah 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukan termasuk kebajikan jika kamu memasuki rumah dari belakangnya. Imam Az-Zarkasi menyatakan, perumpamaan mereka bagaikan orang yang meninggalkan pintu dan memasuki rumah dari belakang, kemudian dikatakan kepada mereka, pembalikan pertanyaan yang mereka lakukan bukanlah suatu kebajikan. Yang merupakan kebajikan itu adalah orang-orang yang menghindari hal tersebut. Kemudian Allah berfirman, datangilah rumah-rumah dari pintunya. Maksudnya, hadapilah masalah-masalah yang kalian hadapi dari sisi yang tepat. Oleh sebab itu, ayat tersebut mengajak umat manusia untuk menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak dipertanyakan. Ia pun dituntut untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dengan cara yang tepat, terencana, terukur, dan realistis. 2. Hubungan yang tidak menggunakan huruf atop. Hubungan semacam ini membutuhkan pendukung yang menjadi alat bukti keterkaitan pembicaraan berupa pertalian maknawi. Corak hubungan semacam ini dibagi menjadi 3. A. Bercorak tanjir, yakni hubungan yang mencerminkan perbandingan. Model ini bisa kita cermati dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 4.
sebagaimana Tuhanmu menyuruh pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman tidak menyukainya. Sementara pada ayat 5 termaktub, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia. Hubungan kedua ayat tersebut bermakna, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, sebagaimana Allah telah menyuruh pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan beriman jika ia senantiasa dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan, walau mungkin peraturan tersebut secara penilaian manusia akan merugikannya secara materi. Sedangkan orang yang imannya masih lemah adalah orang yang akan melaksanakan peraturan Allah saat peraturan tersebut dinilai akan menguntungkannya secara materi. B. Bercorak mudaddodah, yakni hubungan yang mencerminkan pertentangan. Misalnya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Pada ayat 6 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Kedua ayat tersebut menunjukkan hubungan yang mencerminkan pertentangan antara sifat orang yang beriman dengan sifat orang kafir. Melalui kedua ungkapan tersebut, manusia dituntut untuk mengetahui sifat-sifat orang yang beriman agar dapat menjalankannya, dan harus mengetahui sifat orang-orang kafir supaya mampu meninggalkannya. Dengan mengetahui sifat orang kafir, diharapkan seseorang dapat terhindar dari sifat tersebut. C. Istidrad, yakni hubungan yang mencerminkan kaitan suatu persoalan dengan persoalan lain. Hal ini bisa dicermati pada firman-Nya, "Hei anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa, itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Surat Al-A'raf ayat 26. Dalam kitabnya Al-Kasyaf, Imam Jahmahsari menyatakan, penyebutan menurunkan pakaian kepadamu untuk menutupi aurat memperlihatkan karunia Allah akan pakaian. Tampaknya aurat merupakan kehinaan dan keaiban. Hal tersebut menunjukkan bahwa batasan-batasan merupakan pintu ketakwaan. Oleh sebab itu, jika seseorang tidak mau menutupi auratnya, secara langsung ia telah membuka pintu yang akan mendatangkan kehinaan, baik bagi dirinya, bahkan bisa jadi bencana bagi orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, kenyataan tersebut menuntut agar umat Islam senantiasa memperhatikan batasan-batasan, sebab batasan tersebut sangat rentan mendatangkan malapetaka bagi umat manusia. C. Hubungan antar kalimat. Pada umumnya, hubungan antar kalimat itu menunjukkan pada pola keseimbangan. Dalam hal ini, Allah senantiasa membicarakan suatu perkara secara seimbang. Oleh sebab itu, jika seseorang hanya membaca satu kalimat, ia tidak akan mendapatkan pemahaman yang sempurna. Bahkan cenderung merasa berat atau keliru dalam memahami teks tersebut. Sebagai contoh, saat Allah menyuruh wanita muslim untuk menutup auratnya, Allah pun menyuruh kaum laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Jika perintah menutup aurat itu tidak dibarengi dengan menundukkan pandangan yang harus dilakukan laki-laki, tentu perintah menutup aurat akan kurang mendatangkan maslahat. Dalam hal ini, Allah tahu karakter setiap jenis kelamin, yakni kaum perempuan mempunyai penyakit ingin selalu memamerkan lekuk tubuhnya yang sangat menarik bagi lawan jenisnya. Sementara itu, kaum lelaki mempunyai penyakit
matanya ingin selalu memperhatikan lekuk tubuh perempuan. Bahkan jika kenyataan tersebut dihubungkan dengan asbab nuzul ayat, ternyata ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang sedang berjalan. Pada saat itu matanya melihat seorang perempuan yang berjalan di depannya. Perempuan tersebut berjalan sambil mempertontonkan kemolekan tubuhnya, sementara si lelaki yang berada di belakangnya tidak kuat menahan matanya. Akibat matanya hanya tertuju pada wanita tersebut, dia tidak lagi memperhatikan jalan yang akan dilaluinya. Akhirnya wajahnya membentur salah satu dinding kasar yang mengakibatkan luka cukup serius. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Sebagai jawaban atas kejadian tersebut, Allah menurunkan ayat yang memerintahkan agar kaum laki-laki selalu menundukkan pandangan dan kaum perempuan menutup aurat. Dengan demikian, jika seseorang memahami ayat tersebut dengan pola keseimbangan, kiranya tidak akan ada rasa yang membebani kaum perempuan untuk menutup aurat itu berat. Namun, jika dalam memahami ayat tersebut hanya fokus pada kewajiban wanita untuk menutup aurat itu akan dirasakan berat. Bahkan bisa jadi ayat semacam itu akan dipahami sebagai upaya mendiskreditkan kaum perempuan.